Assalamualaikum, selamat malam sobat semuanya, para pecinta catur, terutama para pecatur pemula seperti saya. Kali ini kita belajar teknik dasar permainan catur di tahap pembukaan, dan saya akan mengulas satu model pertahanan yang kurang begitu lazim bagi hitam, yang dinamakan pertahanan lemming dengan ciri khasnya kuda maju ke A6. Pertahanan ini biasanya dipilih oleh hitam sebagai jawaban ketika putih maju ke E4, pertahanan bidak raja, dan hitam bisa menjawabnya dengan kuda ke A6. Pertahanan ini kurang begitu lazim ya, karena memang kurang begitu ampuh ya kalau dari analisa komputer. Namun ini sejatinya punya banyak keuntungan ketika dimainkan di catur-catur kilat di nomor 3 menit atau 2 menit, di mana dengan langkah yang kurang lazim ini, biasanya putih yang mengandalkan permainan textbook akan dipaksa bermain keluar dari hafalannya, sehingga akan kehilangan banyak waktu. Dan ini sangat cocok dimainkan di permainan catur kilat. Nah, seberapa kuat pertahanan ini bisa kita buktikan di analisis bar ini ya, atau bar analisis yang warna putih hitam di sebelah kiri ini. Nanti akan kita lihat. Nah, di sini kondisinya masih agak berimbang ya, di mana panjang putih dan hitam agak berimbang. Nah, bagaimana kalau kita menjawab dengan kuda ke A6? Des seperti ini. Nah, kita lihat turun ya. Hitam turun ya. Jadi warna putih menjadi lebih panjang, warna hitam lebih pendek. Ini artinya posisi hitam menjadi lebih lemah, atau peluang menang bagi hitam akan berkurang. Sebaliknya, peluang putih akan menjadi lebih besar untuk menang. Inilah membuktikan bahwa pertahanan lemming ini kurang begitu ampuh atau kurang begitu kuat. Sehingga inilah mungkin yang jarang dipilih oleh pecatur-pecatur top untuk dimainkan. Nah, namun ini punya keuntungan, diantaranya adalah memancing pertukaran bishop dengan kuda ya. Dan putih bisa langsung menghantam dengan bishopnya untuk pertukaran bishop dengan kuda. Nah, harapannya bagi hitam adalah ketika dia paham lawannya ini begitu kuat dalam permainan bishop. Kita tahu bahwa sepasang bishop, yaitu bishop gelap dan bishop terang, ini sangat kuat sekali dalam posisi terbuka. Sepasang bishop bisa jadi lebih kuat daripada sepasang benteng ya. Nah, disinilah hitam ingin menawarkan pertukaran bishop dengan kuda lebih dini dengan tujuan untuk mengurangi kekuatan putih. Nah, kemudian sisi lain adalah hitam ingin mengambil tempo lebih awal untuk memberikan serangan dari sayap menteri ya, dengan memajukan lebih dulu perwiranya yaitu kuda. Namun kelemahan mendasarnya di sini hitam akan kesulitan untuk rokade ya, karena pion-pionnya terlambat maju, begitu juga perwira kuda dan bishop gelapnya juga terlambat maju, terkunci oleh pionnya. Nah, namun sekali lagi dalam permainan catur kilat, tujuan utamanya adalah bukan mempercepat rokade, tapi membuat langkah kejutan sehingga mengambil banyak waktu putih ketika putih berpikir agak panjang. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memainkan model pertahanan ini dalam catur kilat 3 menit di lichess.org. Sobat semuanya, berikut akan saya praktekkan model lemming defense ini dalam pertandingan catur secara online di lichess.org dalam catur kilat 3 menit. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, bahwa pertandingan ini murni human ya, murni human sportif, bukan main engine atau pakai software, no cheating, no engine. Oleh karena itu saya pilih nomor kilat 3 menit, dan hampir di semua video saya sebagian besar adalah selalu nomor 3 menit. Kenapa? Karena dengan waktu yang pendek ini orang tidak mungkin ya mencontek engine atau mencontek software, karena akan kehilangan waktu dan pasti kalah. Sehingga dijamin permainan sportif, no engine. Selamat menyaksikan.
sudah kebuka ini ya. Saya pegang hitam, lawannya sama-sama rating 2000-an. Putih melangkah E4, pembukaan bidak raja. Saya kuda A6, pertahanan lemming. Berikutnya pion saya majukan ke B6. Untuk selanjutnya nanti fianchetto gajah ke B7. Ya, gajah ke B7. Pengen saya majukan pion ya ke E6 untuk menghalangi gajah terang putih. Sekaligus bersama rokade nanti. Telah memajukan gajah gelap saya ya, ke peta G7. Berikutnya nanti kuda akan saya aktifkan ya, untuk persiapan rokade. Saya rokade dulu. Mengamankan raja. Oh, ngajak pertukaran. Tidak masalah. Saya harus aktifkan benteng nanti ya, untuk memperkuat menteri. Hitam menang putih menang pertukaran, maaf. Pengen saya tolak pertukaran karena berbahaya. Kalau saya makan pion tadi posisi menteri terbuka. Saya hindarkan benteng dari ancaman bishop terang putih. Pasal kuda kabur ya, karena diancam oleh paralel. Di sini posisi putih sejajarnya sangat rawan ya. Saya sesuaikan jebakan nanti dengan usir pion. Kalau dia lengah, akan melayang salah satu gajah atau kudanya. Mungkin kita akan ajak pertukaran gajah ya, untuk memanah posisinya. Oh, satu kesalahan bagi putih ya. Saya makan saja. Saya pin kudanya. Saya bisa makan kuda dan gajah ya, karena sudah unggul satu perwira ini. Sebaiknya saya aktifkan kuda saya dulu ya, dengan hasil pertukaran pion, agar kuda lebih aktif. Sebaiknya saya makan saja kuda untuk menyederhanakan posisi. Berikut nanti mengaktifkan kuda saya, baca pertukaran. Pertukaran diterima. Ini posisi yang menguntungkan karena sekaligus menciptakan pion bebas saya di lajur E untuk nanti promosi. Pertukaran benteng tidak masalah. Saya siapkan pertukaran menteri nanti ya. Untuk selanjutnya mendorong pion saya di lajur D. Pertukaran menteri. Ini putih akan menolak ya. Nah, saatnya saya mendorong pion saya di lajur D nanti untuk promosi. Sebaiknya sebelum saya perkuat dulu. Dan gajah, nanti persiapan gajah manuver ke H3. Untuk mengusir benteng dan persiapan sekak ya ke H3. Maaf, G3. Usir benteng dan persiapan sekak ke F2. Saatnya saya dorong pion. Pion promosi tak terbendung lagi nih ya. Posisi yang kritis bagi putih. Dan dalam catur normal harusnya putih sudah menyerah ya, karena pion saya akan promosi. Dalam posisi yang sudah kalah perwira putih. Ya, saya dorong pion.
Udah pasti promosi ya, tidak terhalang lagi. Walaupun dihalangi oleh menteri lajur A1, saya bisa ajak adu menteri dan adu benteng, dan pasti pion akan promosi menjadi menteri ya. Menambah satu menteri lagi, posisi yang semakin tertekan bagi putih. Agak pening putih memikirkannya ya, tidak ada jalan keluar ini. Dan nampaknya putih akan menyerah ini ya, waktunya terus habis dan putih menyerah. Waktunya habis. Sudah tidak ada jalan bagi putih untuk menyelamatkan diri. Akhirnya putih menyerah dan waktu habis. Demikian sobat semuanya, satu ilustrasi pertandingan dari Lemming Defense yang ternyata cukup ampuh juga ya diterapkan dalam catur kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.